I am Thanos, the most powerful warrior in the world. I could have destroyed the whole Earth. So, help subscribing to the Arif Yohamart channel. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Yohamart masih di sini dan kita akhirnya di episode terakhir cerita kawin kontrak, yaitu part 57 atau 57 atau 57. Dan selamat menikmati karena ini adalah tamat yang terakhir. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya episode terakhir dari ceritanya Mbak V Handayani, Arini Angga dalam kawin kontrak. Dan video ini dipersembahkan oleh channel Arif Yohamart yang telah bekerja sama dengan Mbak V Handayani, dan ini sudah mendapatkan izin secara resmi dan tertulis lewat WA. Terima kasih untuk membaca setia yang telah selama ini membaca dari awal sampai akhir 57 episode. Memang satu novel ini, tapi ya begitu deh. Alhamdulillah ini diizinkan untuk ditayang sini semua. Mari kita menuju cerita akhir dari kawin kontrak. Ciao. Kepergian dia yang begitu tiba-tiba membuat Arini seperti kehilangan cahaya mentari. Almarhumah dia bukan hanya seorang kerabat dekat, akan tetapi dia juga merupakan sahabatnya di kala sedih dan bahagia. Kesederhanaan dan kepolosan dia terus terbayang di ingatan Arini. Masih terlintas dalam memorinya kala Arini dan dia nekat naik ke punggung sapi peliharaan bapak. Karena sang sapi terkejut, dia pun berlari ke arah kubangan air berlumpur yang membuat Arini dan dia terjatuh dengan telak dan tentu saja dengan dipenuhi lumpur di tubuh mereka. Arini juga tidak bisa melupakan kala dia dengan pasrah rela menahan kantuk untuk mendapat cakaran kala dirinya merasakan sakit kala hendak melahirkan Angga Junior. Dia juga yang dengan setia menyuapi dirinya tak kala dirinya sedang sakit. Arini mengusap kedua pipinya yang telah dibanjiri air mata. Dipandanginya kedua gundukan tanah merah yang masih basah dan berdampingan itu. Aroma wangi bunga memenuhi penciumannya. Arini memegang pusara dia dan Abimanyu bersamaan. Seuntai doa diucapkannya dengan lirih. Andai saja Arini dapat melihat, ia akan melihat sosok Abimanyu dan dia yang saling berpegangan tangan dan tersenyum padanya. Arini merasakan sentuhan halus di keningnya. Secara kasat mata nampak dia mencium kening sahabat sekaligus sepupunya itu dengan tulus. Jaga Arimbi dan Abimanyu kecil Yanrin, kata dia nyaris tak terdengar. Lalu dia pun pergi jauh bersama Abimanyu sambil berpelukan dan melambaikan tangannya pada Arimbi. Arini masih tertunduk dan memegang pusara dia kala Angga memeluk pundaknya dan mengajaknya meninggalkan area pekuburan umum yang terletak di seberang sawah milik bapak dia di desa Lebak Harjo, Jawa Timur. Perlahan Arini mengikuti langkah Angga dan para pelayat. Sesekali diusapnya air matanya dengan ujung kerudungnya. Jangan risau deh, saya akan menjaga kedua buah hatimu seperti anak saya sendiri, gumam Arini dalam hatinya. Sepekan telah berlalu. Abimanyu Junior masih berada dalam pelukan Arini sambil menikmati sebotol susu sebagai pengantar tidurnya. Angga nampak memeluk Arini dari belakang dengan lembut. Dia menjawil dagu Arini sambil berbisik, "Tetot. Dek, setelah Abi tidur, Mas juga ingin dimanja seperti dia," kata Angga sambil mencium pipi Arini dan berjalan menuju kamar sambil melirik dengan pandangan kenyit. Arini hanya tersenyum malu. Wajahnya terasa panas. Kemesraan lelaki tampan itu kian bertambah sejak peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi. Arini lalu beranjak dari sofa depan dan meletakkan banyu mungil dia ke dalam box tidurnya. Belum lagi dirinya meluruskan badannya, Angga mengejutkannya dengan memeluk dan menciumnya
dengan membati buta. Wow. Arini hanya tersenyum kecil sambil meletakkan jemarinya ke bibirnya dan menoleh ke box bayi, sekedar mengingatkan Angga agar jangan berisik. Akan tetapi Angga tidak menanggapinya. Dengan gerakan cepat, dia lalu membopong Arini dan membawanya ke dalam kamar. Angga tidak peduli dengan pintu kamar yang tidak tertutup karena dia tahu hanya ada mereka bertiga di rumah mungil milik Arini ini. Angga tanpa berpikir panjang terus menghujani Arini dengan ciuman. Ingin rasanya ia melepaskan segala keinginannya saat itu juga. Tak tak tak. Masya Allah. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari arah pintu depan. Angga terdiam. Beberapa saat tanpa peduli dia melanjutkan aktivitasnya. Akan tetapi suara ketukan pintu semakin keras dibarengi suara yang memanggil namanya. Oh, ada tamu tak diundang, siapa itu ya? Angga menarik nafas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat. Keinginannya seketika buyar. Arini nampak tersenyum kecil dan memakai kembali pakaiannya yang tadi telah dilepaskan oleh Angga. Angga yang membanting badannya ke tempat tidur merasa sangat kesal. Dia hanya memandangi tubuh Arini yang berjalan menuju pintu depan untuk melihat siapa yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Arini sambil membuka pintu. Mas Rama, silakan masuk, sambungnya lagi. Wah, enggak, gue emang Rama ya. Enggak ada, Dek, tanya Rama sambil mempersilahkan dua orang yang bersamanya masuk. Ada Mas, sebentar saya panggilkan, jawab Arini dan bergegas memberitahukan kedatangan Rama pada Angga suaminya. Tak lama kemudian Angga pun menemui Rama dan kedua orang tadi. Melihat orang yang datang bersama Rama, Angga lalu menjabat tangannya, lalu mempersilahkan keduanya duduk kembali. Apakah ada perkembangan kasus penikaman almarhum Abimanyu, Pak? Tanya Angga pada kedua orang tadi yang tidak lain adalah aparat kepolisian yang menyelidiki kasus kematian Abimanyu beberapa minggu yang lalu. Kedua tersangka telah memberikan keterangan pada kami dengan memberikan beberapa bukti. Kasus ini adalah persengkongkolan yang diatur oleh orang yang dekat dengan almarhum Abimanyu, kata Pak Rahmat, salah seorang dari kedua penyidik tadi. Maksudnya apa, Pak? Tanya Rama dan Angga berbarengan. Menurut keterangan tersangka yang bernama Galuh itu, bahwa dirinya beberapa kali menemui Abimanyu, lanjutnya. Oh, ternyata Galuh. Apa? Galuh pelakunya, bagi Arini yang tidak sengaja mendengar perkataan Pak Polisi. Angga segera bangkit dari duduknya dan memapah Arini untuk duduk di sampingnya. Tangan Arini terasa dingin. Angga menggenggam kedua tangannya Arini untuk menguatkan hati wanita yang sangat dicintainya itu. Iya, Bu, salah satu pelakunya wanita bernama Galuh yang dahulu adalah mengurus suatu rumah singgah yang biasa Ibu Arini sumbang. Wanita ini bekerja sama dengan Pak Michael Audi yang tidak lain adalah rekan kerja Pak Rama, jawab Pak Jarot, rekan Pak Rahmat. Oh, Michael karo Galuh. Bagaimana bisa, Pak? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Arini sambil meremas tangan Angga sekuat tenaga. Jelas terlihat dia menahan emosi yang begitu dalam. Saudari Galuh sangat mencintai dan menyukai Pak Angga setelah menemaninya melahirkan beberapa waktu yang lalu. Rasa cintanya yang ingin memiliki Pak Angga begitu membutakan matanya, hingga ia pun menemui Abimanyu dan berusaha memberikan foto-foto kemesraannya pada Pak Abimanyu
dan memberikan keterangan palsu agar kiranya korban mau membantunya memisahkan Ibu Arini dan Pak Angga, jelas Pak Rahmat. Akan tetapi Pak Abimanyu menolak dan mengancam akan melaporkan saudari Galuh pada kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Rupanya hal tersebut membuat Galuh jadi semakin membenci Pak Abimanyu. Lalu dia pun mendatangi Pak Michael Audi yang sangat menyukai Arini. Mereka pun bersekongkol setelah dibantu oleh seorang yang bersedia memuluskan rencana mereka untuk merebut dan memisahkan Pak Angga dan Ibu Arini lanjutnya. Tapi Pak, bukannya Galuh telah menikah dengan Mas Beni dan mereka telah pindah ke negara lain, sambar Rama cepat. Mereka memang menikah dengan sebuah perjanjian yang telah kami baca dan menjadi barang bukti kami. Dan Pak Beni saat ini sedang dijemput untuk memberikan keterangan, jawab Pak Rahmat singkat. Beni lagi, Ben. Maksudnya apa Pak? Tanya Angga semakin bingung. Dia sama sekali tidak menyangka jika Galuh sangat menyukai dirinya. Padahal dia dan Galuh saat itu hanya berpura-pura saja dan Galuh juga sudah menerima uang yang bisa dipakainya semaunya. Belum lagi Pak Rahmat dan Pak Jarod menjawab pertanyaan Angga dan Rama. Tiba-tiba telepon genggam milik Pak Rahmat berbunyi. Dengan sigap dia pun menjawabnya. Halo? Siap Dan. Saya bersama Pak Angga dan Pak Rama saat ini, kata Pak Rahmat menjawab panggilannya. Baik, siap Dan, kata Pak Rahmat lagi. Setelah menutup telepon, Pak Rahmat lalu memandangi wajah Angga dan Rama bergantian. Ada apa Pak? Tanya Rama dan Angga berbarengan. Kompak bener. Saksi kunci atas nama Pak Beni telah menembak mati dirinya di apartemen miliknya di daerah Kelapa Gading, Jakarta. Innalillahi, jawab Pak Rahmat sambil menatap Pak Jarod. Rama hanya terdiam. Kedua tangannya ingin rasanya dia berteriak, akan tetapi semua sudah terlanjur. Nan jauh di sana nampak mayat Beni dikelilingi oleh petugas kepolisian dan sapam apartemen di mana dirinya tinggal. Secarik kertas bernoda darah berada dalam genggaman tangannya. Hanya tulisan kawin kontrak yang bisa terbaca dengan jelas. Nah, ternyata selain kawin kontrak Arini dan Angga, juga ternyata Beni dan Galuh merupakan punya kawin kontrak. Padahal ini tadi ternyata persekongkolan ya. Ternyata 3 sahabat itu akhirnya pecah. Gimana cerita kawin kontrak ini? Silahkan komen di kolom komentar ya, kalau kamu memang suka. Dan sampai jumpa di cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.